Sayyidina Muhammadan annama wa alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam rendang padang, kompak tobu. Sambal balado terasa pedas. Yang jawab salamnya kencang, saya doakan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpak skuter, dodolan cengkeh, sing banter utangnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqih fiddin wa limutawin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bungamayan absen, padahal selama ini nggak pernah absen. Untuk ngerti sampai Yang terhormat Bapak Sekdes, Bapak Ketua MPD hadir, Ketua BPD, Ibu Kadesnya hadir nggak? Enggak. Bapak P2 UKD yang tadi sudah wanti-wanti sama ibu-ibu, jauh ojo balik dhisik, ojo banyak ngomong. Wong wedok kuwi Bu, teorine sedina kudu metu 20.000 kata. Lek urung metu kuwi pusing ora iso turu. Dadi nggih ngentek-ngentekne kuwi omong terus. Enek wong 5 ibu-ibu, enek wong 10 wong lanang, rame ndi Bu? Ngentekne 20.000 kata itu. Lek wong lanang kuwi butuhe gur ngentekne 7.000 kata sedina. Piro ki bandingane? 20 karo 7. Akeh ndi Bu? Akeh wong wedok. Dadi pantes lek wong wedok akeh omong. Wong ngentekne 20.000 iki lho suwi. Lek rantek ora iso Yang terhormat Bapak Kadus, Bapak RT, Ketua Mushola Baitur Rahman. Betul? Ada Ibu Bapak? Ada. Ketua Baitur Rahman ada? Alhamdulillah. Tokoh masyarakat, tokoh agama, ada Pak Wagiana, ada Pak Basir yes, pokoknya sekilah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat datang Rokis Tanfidiyah, Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ustadz Zainuddin beserta istri beliau, selamat datang, monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin sore ini kita semua adalah orang-orang yang diberkahi Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ustadzah, sama ustadzah di sana, disuruh ke sana. Monggo.
Ibu, saiki tanggal piro, Bu? Tanggal 24. Dzulqa'dah tanggal piro Dzulqa'dah? Bu. Nah, kan ra ngerti. Bodone kapan bodone? Kan ra ngerti. Biar poso lek bodone ra ngerti. Padahal satu bulan tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah disunahkan poso. Nah sampai ra ngerti tanggalnya biar poso. Saiki tanggal piro Bu Dzulqa'dah? Bulan Apit lah ra ngerti Dzulqa'dah. Bulan apa ki Bu? Bulan Apit. Lah wong kene ngomong. Lah wong Jawa bulan apa? Selo. Nyela-nyelani atur. Biasane wong Jawa ora wani mantu. Padahal ya ora enek apa-apa. Ngopo Bu Dzulqa'dah tanggal piro iki Bu? 24 23 26 saiki tanggal 26 Dzulqa'dah. Patang dino meneh apa telung dino meneh masuk Dzulhijjah. Disunahkan bagi kita untuk berpuasa. Minimal puasa di hari yang keberapa? Di hari yang ke-9. Rasul pernah bersabda, Ibu, mamin ayyamin al-amalus sholihu fihi ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang Allah senang orang-orang melakukan amal soleh dari hari-hari yang biasa, yakni ayyamul asri, yakni ayyamul asri. Apa ayyamul asri? Ayyamul asri itu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jenengan tahu poso Bu? Poso 10 hari, poso 9 hari tahu? Alhamdulillah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 9. Lebih khusus lagi Rasul ngomong, inna sawma arafata yukaffiru dzunubal madiyah wal baqiyah. Bahwa sapa wonge sing poso tanggal 9 kuwi disebut Arafah. Lek tanggal 8 disebut Tarwiyah. Poso sedina wae kata Rasul bisa menggugurkan apa? Menggugurkan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Opo meneh gelem poso tanggal 1 sampai tanggal 9. Sampai sing merasa akeh dosane ya ndang poso. Insya Allah dosane diampuni. Sampai sing merasa banyak salah sama suami, cepet-cepet jaluk ngapura. Kenapa jaluk ngapura? Karena di dalam banyak sejarah, di dalam banyak riwayat, kiamat itu datangnya hari Jumat. Iki takdir dina apa Bu? Jumat. Sak minggu meneh kiamat. Umpama sak minggu meneh kiamat sampai belum minta maaf, maka itu akan menjadi dosa jariyah. Nah, berkaitan dengan bulan yang akan kita masuki, yaitu bulan Dzulhijjah. Lek bahasane Jawa bulan besar.
iki besar tenan. Kenapa besar tenan? Banyak wong kajatan. Sampai nek ditonjok kuwi teko apa teko? Teko. Idza du'iya ahadukum falyati, idza du'iya ahadukum lil walimati falyatiha. Barang siapa yang jenengan diundang untuk walimah maka datangi Bu. Iki wis arepe bulan besar, biasane akeh wong mantu, akeh wong sunatan. Neng kene ya nek Bu. Sampai teko ya nek diundang. Teko. Gawa duit. Umpama sampai ngeranti duit teko apa ora? Padahal kata Rasul, siapa yang diundang harus datang. Bahkan majmu' ulama sepakat ibu untuk undangan walimatul urus itu harus datang. Hukumnya wajib. Lek wajib piye umpama di duit. Nah, ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas mengatakan jika jenengan untuk berangkat masih punya ongkos, lek amplope ra enek ora apa. Jadi berangkat wae ora usah ngamplop. Kira-kira isine apa ora? Iki dadi kebiasaan Ibu. Lek ora teko engko ketemu wonge isin. Araiku dikekne ngendi? Padahal enggak wajib itu ngasih, yang wajib datangnya. Sekarang bergeser dengan nilai-nilai yang NG. Apa Bu? Makjolah. Bahkan sekarang jadi bisnis. Tonggoku ki ra duwe anak ki ngangkat anak ben gur lek iso sunatan Bu. Enek nek kene? Ora. Ngangkat anak ki ben iso hajatan. Jerene aku wis ndeleh akeh, kapan aku didelehi wong? Ayo. Berarti ndeleh selama iki ora ikhlas. Wong sedekahan kok yo apa jaluk balen. Untung piro yu? Nah, untung piro. Nek kono ya kene ya nek tengok-tengok ngono Ibu. Setelah hajatan yu oleh piro yu? Lah aku rugi. Wong hajatan kok rugi. Nah Ibu, jadi kalau datang ke orang yang sunatan, orang yang mantu, lek duit yo becek, orang di duit yo becek. Ojo orang becek. Sing penting teko. Tapi yo jeneng wong Jawa ngono yo ngono ning aja ditekani 1000 selawewu balik 20.000. Ditekani 100 balik bener ora bener ya ngono ning aja iku tembunge wong Jawa. Ibu, Bapak semua yang insya Allah dirahmati Allah, kita sebentar lagi masuk di bulan Dzulhijjah. Di sana ada prosesi yang disebut dengan kurban. Di sini di musala ini ada berapa kurban kira-kira Bu? Biasanya ada berapa? Takmir masjid, takmir musala ada berapa biasanya Pak? Kadang 3, kadang. Kalau kabar-kabarnya di Nurul Islam ada 7 ya Tante? 7 sapi. Alhamdulillah. Kene pira Bu? Apa kur tuku anu? Neng pasar tuku areng.
Lek tonggoku ora sibuk piye arepe kurban tapi sibuk tuku areng karo tuku sundu. Lah iki wong sibuk golek kambing dhek sibuk golek areng. Ya enak begini. Tapi ya alhamdulillah, kenapa? Berarti ada yang kurban. Apa Bu hukum kurban itu? Hukum kurban menurut mazhab Syafi'i itu sunnah muakkad. Apa Pak? Sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan. Kalau mazhab Hanafi hukumnya wajib. Saya ulangi, mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkad dan kemudian berpindah menjadi sunnah kifayah. Saiki enek neng YouTube sing aktif delok YouTube. Bukan YouTube, YouTube. Sing aktif delok Facebook enek wong ceramah kiai neng Jakarta. Kambing itu boleh untuk satu keluarga. Aku ditekoki jamaahku Pak Ustad, piye aku lek ngomong karo panitia mushola, panitia masjid, kambingku desa keluarga. Oleh apa ora Bu kambing desa keluarga? Gak oleh. Siapa yang ingin lihat YouTube? Di YouTube itu ada ulama yang ngomong boleh satu kambing untuk satu keluarga. Padahal tidak boleh Bu. Satu kambing hanya untuk satu orang. Di dalam kitab-kitab Majmu' kepada Imam Nawawi, di situ Syarhul Muhadzab namanya, itu dijelaskan tujzi'u syata'an wahidin wala tujzi'u an aktsara min wahidin. Satu kambing ibu itu hanya boleh diperuntukkan untuk satu orang, tidak boleh diperuntukkan untuk lebih dari satu orang, apalagi untuk satu keluarga. Lakinna idza doha wahidun min ashabil bait kafa minas syiar. Tetapi kalau ada satu orang dari satu keluarga menyembelih satu kambing, itu sudah mendapatkan syiar. Syiar ki apa Bu? Ramene. Syiar itu apa Bu? Ada semacam kebanggaan. Kenapa? Li'annahu sunnah kifayah. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kurban adalah sunnah kifayah. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah itu apa Bu? Fardu kifayah itu apa? Wajib dilakukan tapi secara kolektif. Apa kolektif Bu? Pandara ngerti ya? Piye? Kolektif itu bersama. Contoh, enek wong mati kuwi berarti untuk menyelenggarakan jenazah itu fardu kifayah. Maksudnya nopo? Kalau sudah ada satu orang yang menyelenggarakan mayit itu, yang memandikan, yang menyolatkan, yang mengkafani, yang menguburkan sudah ada. Walaupun hanya satu orang,
maka seluruh kampung sudah gugur. Ini namanya fardu kifayah. Ada fardu ain. Fardu ain itu kewajiban individu. Apa individu sendiri? Contohnya sholat, contohnya zakat, contohnya haji. Itu semua disebut fardu ain. Nah, tadi ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Seperti kurban. Nah, kok ada hadis bahwa Rasul pernah menyembelih satu kibas untuk Rasul dan untuk keluarga Rasul, untuk Rasul dan untuk umatnya Rasul. Ana adbahu hadasat li wali ahli. Aku menyembelih kibas satu ini untukku dan untuk keluargaku. Wa ana adbahu hadasat li wali ummati. Aku menyembelih satu kibas ini untukku dan untuk umatku. Loh, banyak Rasul itu bukan kemudian Rasul ingin menjadikan kita semua berkorban, enggak, tetapi di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid disebutkan al-ishtiraq fit thawabi. Yang namanya kebersamaan dalam kurban itu adalah pahalanya. Jenengan satu keluarga niat nyembelih kambing kurban satu untuk bapaknya, misal tahun ini untuk bapaknya, diniatkan bapaknya, tapi juga diniatkan pahalanya untuk istri dan anak-anaknya. Di sini ada mungkin yang arisan sapi, satu sapi untuk berapa orang? 7 orang. Nah, satu orang tadi yang dari 7 orang kan tahun ini misal bapaknya, tahun ini misal bapaknya diniatkan untuk istri dan anak-anaknya. Tahun depan ibunya diniatkan untuk suami dan anak-anaknya. Diniatkan apa? Pahalanya. Ya Allah, aku kurban tahun ini kambing satu. Ya Allah, aku kurban tahun ini 1/7 sapi. Aku niatkan untukku dan pahalanya untuk anak-anakku dan untuk suamiku. Ini kalau atas nama ibu. Kalau atas nama anak juga begitu. Ya Allah, aku kurban tahun ini 1 ekor kambing atau 1/7-nya sapi untukku dan untuk pahalanya bapak dan ibuku serta kakak dan adikku. Seperti itu, Bu, yang benar kata mazhab Asy-Syafi'i. Lek neng YouTube enak sih ngomong 1 kambing untuk 1 keluarga, itu insya Allah belum baca kitab itu, Bu. Wajar saja karena di YouTube itu berseliweran orang-orang yang memang pengen terkenal. Itu, Bu. Jadi apa, Bu, hukumnya? Hukumnya sunnah muakkad atau sunnah kifayah bagi satu keluarga. Jadi kalau keluarganya sudah ada satu saja yang mewakili, maka sudah sunnah satu keluarga itu dalam konteks melaksanakan kurban tahun ini. Nah, Ibu, Rasulullah bagaimana? Rasul khusus setiap tahun kurban. Kenapa? Karena Rasul itu ada 3 perkara, Ibu, yang Rasul itu wajib tapi bagi yang lain gak wajib. Apa itu? Sholat duha, sholat tahajud, dan
kurban. Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Abu Bakar pernah 1 tahun gak kurban. Lalu kemudian ditanya sama sahabat, hai Sayyiduna Umar, hai Sayyiduna Abu Bakar, kenapa engkau gak kurban? Apa jawabnya? Kalau saya setiap tahun kurban, nanti khawatir saya kurban jadi wajib. Padahal kurban tidak wajib. Kurban tidak wajib, sunnah muakkad tadi. Makanya pernah dalam riwayat Abu Bakar dan Umar dalam 1 tahun dia tidak kurban. Jadi ibu kurban tiap tahun oleh. Jenengan tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun depan lagi anaknya, terus orang tuanya. Boleh nggak yang sudah meninggal dikorbankan? Boleh. Kenapa? Bimartabatis sodakoh, karena kurban itu martabatnya martabat sedekah. Jenengan sedekah atas nama orang tua sampai, jenengan sedekah atas nama bapak yang sudah meninggal sampai, jenengan sedekah atas nama anak yang sudah meninggal sampai, jenengan sedekah atas nama orang lain pun juga sampai. Misal jenengan punya hutang sama orang nggak ketemu lagi, ini kudu dibayar loh Bu, harus dibayar itu, jangan nggak dibayar. Di sana akan diperhitungkan sampai jenengan mati orang bayar hutang. Hati-hati, ruh jenengan antara langit dan bumi kayak tahu bunting. Tahu bunting itu lah dilebokne banyu neng atas, tidak di atas, tidak di bawah. Begitu juga jenengan, amal jenengan belum sampai ke langit dan juga sudah tidak di bumi. Kenapa? Karena jenengan masih punya hutang. Rasul pernah sampai berhenti dan tidak menyolatkan sahabatnya karena sahabat itu punya hutang. Hati-hati wong duwe hutang. Sing utange akeh rong nyaur, pura-pura lali. Hati-hati. Sing soalnya banter ki utange akeh. Ibu, pokoknya sampai ya Rasul, kenapa engkau tidak menyolatkan? Aku tidak menyolatkan mayat ini karena mayat ini masih punya hutang. Tapi kalian silahkan menyolatkan. Aku tidak mau menyolatkan. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf nyusul Rasulullah. Ya Rasul, aku yang akan menanggung hutang dia. Aku yang akan membayarnya nanti. Baru teman Rasul kembali dan menyolatkan sahabat yang punya hutang. Artinya saat hutang itu sudah ditanggung oleh seseorang, maka Rasul mau menyolatkan. 2-3 hari kemudian ketemu Abdurrahman bin Auf. Hai Abdurrahman bin Auf, sudahkah kamu bayar hutangnya? Belum ya Rasul. Bayar, cepat dibayar. Begitu pentingnya bayar hutang. Tetapi fenomena yang ada di masyarakat itu, lek utang koyok gembel, tapi tagih koyok rojo. Bener. Lek utang sampai nangis. Aku tahu di tengah wong nangis sampai nangis gugluk karena mungkin dia merasa nggak punya uang. Aku kira jadi orang utang, rantai uang, rantai duit. Kemudian saya pinjemi dengan bahasa dia 200.000 tahun 2001. Nggut hari ini nggak bayar orangnya. Begitu dipegang, saya kasih uang 150.000 itu, Pak Ustadz, aku kok lek ndek duit tak balik nih. Berarti gak dibalik lagi. Hati-hati Bu, orang niat berhutang kemudian niat gak mau bayar, maka sama dia dengan mencuri, sama dia dengan menggarong,
sama dia dengan mengambil dengan paksa. Ayo Bu, hati-hati dengan iki jane piye to iki? Hati-hati dengan hutang. Ingat-ingat Bu, mau tidur ingat-ingat hutangku nang ngendi wae. Jangan mudah-mudah hutang, karena nanti Ibu di akhirat yang jenengan hutangi itu sudah tidak ada lagi uang di sana, tidak ada lagi rupiah di sana, tapi jenengan akan berikan pahala jenengan. Misal begini Ibu, jenengan hutang 1 juta, di akhirat nggak ada yang bayarnya pakai pahala jenengan. Sampai hutang akeh pahalane entek. Misal kuwi kok dosane wong sing sampean utangi diblek nek ngene sampean. Jadilah kita muflis. Apa muflis? Bangkrut. Bangkrut ning donya ora apa-apa, bangkrut ning akhirat dan bakal cilaka. Lagune rugi donya apa-apa, rugi akhirat. Ya wis apal sampean. Celaka sampean kalau sampai hutang nggak mau bayar. Tetapi sebaliknya Ibu, kalau jenengan hutang terus kemudian jenengan punya niat untuk mengembalikan, maka yassarallahu bi an yudafi'ah, maka Allah akan menjadikan jenengan mudah untuk membayarnya. Ingat Ibu, ini hutang apa saja loh Bu, jangan hanya hutang harta, hutang puasa. Siapa yang belum bayar? Puasa hukumnya wajib. Apa Bu? Wajib. Sing selama ini biasa meninggalkan sholat, titik-titik orang sholat, hati-hati dan dibayar. Setahun dibayar setahun Bu, 2 tahun pernah rasolat dibayar 2 tahun, seminggu pernah rasolat dibayar seminggu, bar sholat meneh penak. Setahun ora sholat, bar sholat zuhur sholat meneh, bar sholat asar sholat meneh, bar sholat maghrib sholat meneh, bar sholat isya sholat meneh, bar sholat subuh sholat meneh. Terus kuwi dilakoni sampai setahun. Kalau jenengan pernah ninggalin sholat setahun, saiki iki ninggale sholat kaya wong tuku kacang Bu. Mudah banget ninggalin sholat. Kerja titik rada-rada kotor wis ninggalin sholat. Aku kotor nggak sholat. Justru jenengan kotor itu biar sholat. Jenengan neng sawah bludut endut sholat apa ora? Ora. Oh sholat. Endut kuwi kotor tapi enggak najis. Ini kotor apa bersih? Kotor tapi boleh enggak sholat di sini? Boleh. Kenapa? Min ainin, di mata kita nggak ada telek, nggak ada tempatnya anak kecil tidur ngompol, nggak ada telek pitik, nggak ada, wujudnya nggak ada, maka dia suci Bu. Walaupun kotor, malah malaikat mungkin nulisnya sampai seneng Bu. Wah ini orang kok diindut-indut sholat, Masya Allah. Malaikat kalau biasanya nyatetnya cuma 27 jadi 57 Bu. Saking seneng delok sampai indut-indutan tapi sholat. Saiki ora wong sing penting rada-rada kotor wis ora sholat. Neng sawah nggawa mukena Bu, nggawa alat sholat. Aja gur nggawa bontrot wae.
salate ya digawa. Alat salate ya digawa. Lek wong lanang penak celanawan ngono langsung iso nggo sarung sitok didebetne ning kene ya oleh. Oh, enggak sopan, enggak apa-apa, karena itu menunjukkan bahwa ilmu fikih itu sampai pusat saja, kalau laki-laki sampai lutut. Sesekali jenengan ya aja rapi-rapi juga salat, sesekali ya karo sarung tok. Ben ngopo? Ben juga orang yang ketika melihat kita seperti orang ulama pakai jubah terus, enggak juga minder. Nanti ada karyawan yang mungkin dia kerjanya di tempat yang kasar, keringetan, banyak peluhnya, kemudian dia tetap sholat karena melihat kita sholat sesederhana mungkin. Jadi boleh cuman sarung satu, tapi ya jangan sering. Kenapa? Menghadap Allah. Jenengan nggak perlu pakai yang putih, jenengan begini bisa ini Bu, bisa nggak? Bisa. Seperti ini. Yang penting di sini ditutup. Ini boleh terbuka, boleh ditutup. Ingat Bu. Kalau kaki ini harus tertutup semuanya. Muka itu harus terbuka. Justru mazhab Asy-Syafi'i memang boleh pakai cadar seperti Ustaz. Halo. Boleh pakai cadar, tapi kalau sholat itu kalau mazhab Syafi'i dilepas cadarnya. Walaupun boleh juga pakai cadar sebagian mazhab, tapi sebaiknya dilepas. Kenapa? Karena wajah tidak boleh tertutup. Ini ingat Bu, kalau telapak tangan boleh tertutup, boleh terbuka. Tapi jenengan misalnya kok perjalanan jauh nggak bawa telekung lali, ya biasanya orang bawa telekung, terus berhenti di musola, berhenti di masjid, jenengan boleh ditutupi ini pakai apa saja. Pakai apa saja, pakai kertas boleh, pakai kaos tangan boleh, apalagi pakai kerudung yang di dalam tas boleh, asalkan tertutup. Tapi yang terbuka harus mukanya terbuka. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Jadi Ibu, inilah enaknya bermadhab. Seperti tadi contoh kecil Ibu, enaknya bermadhab itu Bu, kan NU Nahdlatul Ulama ini kan mayoritas ya Bu ya. Ya Bu ya. Nek kene enek sing liyane NU. Enek. Muhammadiyah enek. Enggak apa-apa, sing penting aja liyane NU, aja liyane Muhammadiyah. Sing loro ki wis melok sampean ra apa-apa. Sing penting aja ora NU, aja ora Muhammadiyah. Sing liyane wis ora usah. Apa meneh sing jidate ireng-ireng wis ora usah. Muka ya Bu ya, ingat NU apa Muhammadiyah. Nah, di dalam konteks NU dan Muhammadiyah ini Ibu, mohon izin, ketua tanfidiyahnya ada ini. Ketua tanfidiyah Nahdlatul Ulama Bunga Mayang Jayapura. NU ini, Muhammadiyah ini menganut 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Keempat mazhab ini diikuti. Saiki kan ada berkembang pemahaman lek ra kunut kudu NU, betul? Padahal yo NU sing ra kunut. Kenapa? Karena dia berpaham mazhabnya mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali ini enggak pakai kunut. Sampai pakai kunut napa mboten? Mboten? Oh, pakai. Apal Bu?
Alhamdulillah. Berarti sampai madzhab Syafi'i lek ora Maliki. Kenapa? Karena Maliki dan Syafi'i merekomendasikan untuk pengikutnya doa kunut. Bu. Sementara madzhab Hanafi dan Hambali tidak merekomendasikan kunut. Tetapi mereka enggak kemudian gontok-gontokan. Kenapa? Hanafi ini ulama yang madhab yang paling tua. Kemudian Maliki ini madhab yang tertua nomor 2. Maliki punya murid namanya Syafi'i. Syafi'i punya murid namanya Hambali. Syafi'i gurunya ini merekomendasikan untuk kunut, sementara Hambali tidak merekomendasikan untuk kunut. Guru karo murid bisa berbeda. Saat Imam Syafi'i mengimami madhab Hambali, Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Begitu juga madhab Hambali ini, saat beliau sowan ke gurunya dan suruh jadi imam waktu sholat subuh, itu madhab Hambali atau Imam Hambali pakai kunut. Ditanya sama muridnya, "Hei guruku, kamu kan menyuruh kami tidak kunut, kenapa engkau kunut?" "Ihtiraman li ustadi." Aku menghormati guruku. Itu enaknya bermadhab. Jenengan pakai Fatihah napa mboten? Pakai. Lek sampean makmum baca Fatihah mboten? Baca. Kapan bacanya? Setelah imam. Lek ora cukup waktune piye? Loh, sampean kan madhab Syafi'i jarene. Madhab Syafi'i wajib baca Fatihah, Bu. Bu, madhab Syafi'i wajib baca Fatihah. Ini walaupun makmum. Jadi madhab Syafi'i jenengan makmum harus baca Fatihah. Kalau madhab Hanafi makmum gak wajib baca Fatihah. Kalau madhab Maliki saat kita jadi makmum kok sholatnya sholat jahar. Tahu sholat jahar maghrib, isya, subuh, itu tidak usah baca Fatihah. Kenapa? Li'annal imama junnatun. Karena imam adalah penanggung jawab. Tetapi begitu dia jadi makmum sholat yang sir, tahu sholat sir, duhur dan asar, maka wajib baca Fatihah makmum. Saya ulangi, madhab Syafi'i wajib baca Fatihah, sholat sir atau sholat jahar. Madhab Hanafi tidak wajib baca Fatihah kalau dia makmum, baik sholat sir, sholat jahar. Madhab Maliki kalau sir wajib baca Fatihah, kalau jahar tidak wajib baca Fatihah. Penak apa ora, Bu? Penak belajar madhab ini. Kenapa? Karena memang kita berkiblat pada 4 madhab ini. Nah, saiki sampean begitu teko neng masjid, imame wis walad dolin, wis kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Begitu imamnya Allahu akbar ruku, sampai berdiri Allahu akbar. Boleh nggak baca Fatihah yang madhab Syafi'i? Boleh nggak baca Fatihah? Nggak baca Fatihah. Kalau sampean baca Fatihah ketinggalan 1 rakaat. Yang namanya ruku itu bukti 1 rakaat. Jenengan bisa ngejar rukuknya imam, itu berarti jenengan sudah dapat 1 rakaat. Tandanya jenengan ikut makmum 1 rakaat kalau ikut ruku imam. Tapi ojo kemudian begitu imamnya ruku sampai neng tengah apa? Neng tengah pintu Allah Akbar
ora oleh. Iki kurang ajar. Makmum mak jolas ini. Jadi nggak boleh begitu. Imamnya ini sudah rukuk, biar saya dapat 1 rakaat. Nggak boleh Bu ya. Awas ini nggak boleh. Jadi harus berdiri bersama imam. Kalau kemudian begini Ibu, mazhab Syafi'i membolehkan tidak baca Fatihah. Kejarlah imam rukuknya, maka jenengan dapat 1 rakaat. Enak Bu begitu. Kuhuan ahad Allahu Akbar langsung kejar rukuknya imam, maka jenengan dapat 1 rakaat. Nah, itu enaknya belajar madhab, indahnya bermadhab itu begitu Bu. Nah sekarang bagaimana kemudian lah imame kentut. Nah, begitu dapat 1 rakaat, waladhdallin amin, imame kentut. Imame sing ketut piye sampean? Enek sing maju gantikan imam. Cara gantikannya bagaimana? Cara gantikannya yang di belakang imam secara otomatis harus menggantikan 1. Yang kedua, boleh kita munfarid atau mufarrokoh. Munfarid itu berniat sholat sendiri. Kalau seandainya yang di belakang imam ini makmumnya mak jolas. Tahu mak jolas? Nggak ngerti jadi imam. Makanya imam itu selalu disunahkan untuk menghadap makmum sebelum mulai sholat. Itu sebenarnya sedang menginfeksi barisan. Di belakang imam ini harus juga jadi imam. Kenapa? Suatu saat ada insiden, dia bisa menggantikan. Makanya jangan anak kecil. Di sini ada badalnya imam. Dulu pernah di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab sholat subuh ditikam dari belakang kemudian pingsan. Maka sebelum pingsan Umar bin Khattab menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya. Caranya pun jangan juga langsung begini Bu, jalannya ada caranya. Kenapa? Kalau sampai bergerak 3 kali bagian tubuh yang besar, maka batallah sholat. Jalannya bagaimana? Jalannya begini, 2, 3. Tapi kalau begini itu 3 kali. Itu ada ulama mengatakan 1, 2, 3. Itu 3 kali, nggak boleh. Makanya 1, 2. Maju. Penak lek ngadeg. Saiki lek sujud ngentut. Imame pas sujud ngentut piye Bu? Entute ora krungu tapi mambu. Ayo piye lek gantikan ini Bu? Apa ada nginceng-nginceng roleh? Makmume nginceng kok suwi men ki piye? Sing payah meneh lek imame mak jolas pula. Yang pernah saya ceritakan itu kan ada 4. Satunya jadi imam, 3-nya jadi makmum. Yang 1 makmumnya kentut. Yang 1 ngomong sholat nggak boleh kentut, batal nggak? Batal. Terus kemudian yang 1 ngomong sholat nggak boleh ngomong, batal nggak? Batal. Imamnya kembali ke belakang. Aku orang ngomong. Bodoh wae. Gogoh begawo. Jadi ibu jangan sepelekan saiki piye Bu, sapa sing ngerti iki? Umpama imame batale pas sujud, piye lek ganti? Apa sing mburi sujud berangkang? Ayo. Pak Ustaz, piye iki Pak Ustaz?
carane gantikan imam sing sujud batal piye? Contohnya Ustaz, apa yang mau jawab? Ustaz Zainuddin, Gus, piye carane gantikan ini? Gak perlu aku. Piye Bu, berangkang apa ngadeg? Ayo berangkang apa ngadeg? Ngadeg. Makmume piye makmume? Makmume piye makmume? Umpama makmume berangkang kabeh nang ngarep ngono. Salate bubar. Terus waktu duduk iftiros, imame batal tut kabeh krungu. Piye? Apa terus maju waktu duduk kuwi? Piye jajal? Yo urung tau mulai ngelek terjadi batal sampean kabeh kuwi. Ayo siapa Bu sing iso jawab rene? Tak kei duit 50.000. Ayo. Piye carane imam batal waktu sujud gantikannya kayak mana? Merangkak koyo kodho ngono kae. Ayo. Ayo Bu, maju Bu. Siapa yang berani? Saya kasih uang 50.000. Nah, berarti perlu ngaji. Perlu ini Bu. Bagaimana caranya? Nah, imam yang batal saat sujud harus berani mengakui batalnya. Lalu kemudian dia pakai isyarat, boleh menepuk bahunya orang yang ditunjuk jadi menggantikan dia. Nah itu. Kenapa? Karena Muawiyah saat sholat subuh pernah ditikam sampai meninggal oleh musuhnya. Itu Muawiyah nggak sempat lagi menunjuk siapa yang jadi wakilnya. Lalu ketika itu umat munfarid. Apa munfarid? Sholat niat sendiri-sendiri. Terjadi juga di zaman Muawiyah. Siapa Muawiyah? Muawiyah ini bin Abi Sofyan. Abu Sofyan itu siapa? Abu Sofyan itu adalah sahabat Rasul. Muawiyah ini adalah orang yang bermusuhan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang keluar dari Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah namanya Khawarij, yang sampai sekarang Khawarij ini masih ada sektenya. Kenapa? Tidak berbaiat kepada Ali, tidak berbaiat kepada Muawiyah. Dan Muawiyah ini memang sekte yang tidak diharapkan dalam Islam, tapi kemudian melahirkan Umar bin Abdul Aziz sampai disebut khalifah yang kelima. Padahal dari keturunan Muawiyah ini sekte atau dinasti yang merebut dinastinya Ali bin Abi Thalib. Kita nggak akan cerita itu, tapi cerita bahwa Muawiyah saat kemudian ditusuk oleh musuhnya meninggal dan nggak sempat menunjuk siapa jadi imam penggantinya, maka kemudian di sini ada dua pendapat. Kalau sampai imam tidak menyuruh siapa yang jadi wakilnya untuk menggantikan imam, maka boleh sholat munfarid, boleh sholat meniat sholat sendiri, diselesaikan sholat sendirinya. Tetapi mazhab Syafi'i merekomendasikan walaupun imamnya tidak menyuruh untuk digantikan karena dia berhalangan, maka sebaiknya jamaah tetap dilanjutkan. Bagaimana caranya? Ketika memang imam tidak menunjuk karena dia sudah meninggal misal, maka ada makmum yang lurus dengan imam berinisiatif untuk menggantikan imam. Caranya bagaimana? Dia kemudian takbir intikal untuk duduk atau untuk berdiri. Tinggal sujudnya itu, sujud yang pertama
kedua. Misal sujud yang kedua berarti Allahu Akbar untuk berdiri. Tetapi makmum tadi masih di barisan makmum. Yang makmum jadi imam tadi masih di barisan makmum. Setelah berdiri sambil baca Fatihah, misal memang masih baca Fatihah, sambil baca Fatihah dia berjalan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Malik. Jadi menggantikan majunya bukan waktu sujud tapi waktu berdiri. Ini jawabannya, Bu. Ingat, Bu, ya, ojo berangkang koyo kodok. Ini salah besar. Begitu juga rukuk, begitu juga dalam keadaan duduk. Waktu duduk kok imamnya kemudian batal, maka imam harus mau mengakui. Kenapa? Kalau sampai dia meneruskan, maka dia yang berdosa. Makmumnya dosa enggak? Misal nih imamnya kentut tapi dia enggak mengakui dirinya kentut. Misal nih, ini yang dosa siapa? Imam yang merasa kentut tapi enggak mengakui kentutnya. Makmumnya sah enggak salatnya? Sah. Orang ngerti yuk. Nah ini, Bu. Jadi itu ya, Bu, ya, caranya begitu. Jangan berangkang, tetap berdiri. Rukuk juga begitu, selesaikan dulu rukuknya, kemudian dia i'tidal, baru berjalan ke depan, terus takbir untuk sujud. Kalau itu batalnya di tempat rukuk. Pas jam 4 kurang 5 menit. Ada yang bertanya, Ibu? Monggo. Wong rate kok enek loro. Siji memang ra ngerti, loro memang ra paham. Apa wis pinter tenan? Nah, telu. Oh, mboten saged tangklete. Lah aku sing tekok piye, Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian dirahmati Allah. Mungkin ini saja kalau nggak ada yang tanya. Intinya apa, Ibu? Bahwa kita sebentar lagi masuk di bulan Dzulhijjah. Di sana ada puasa sunnah minimal 9 Dzulhijjah. Itu disebut puasa Arafah. Ya, kalau mampu jenengan puasalah di hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu luar biasa. Jenengan puasa 1 hari saja di hari Arafah itu sudah yukaffirud dzunubal madiyah wal baqiyah, sudah bisa menghilangkan, sudah bisa menutup dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Lek ngono tak poso Arafah wae bareng kuwi terus gawe dosa ya ora ngono, Bu. Ya lek dosane akeh piye? Tetap berusaha untuk lebih baik, tetapi puasa juga dilakukan untuk apa? Untuk keseriusan kita sebagai hamba Allah. Terus sholat, Ibu, jenengan harus jujur. Pernah meninggalkan sholat berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa kali, dan itu kapan dilakukan untuk kodoknya, kapan saja. Lama zakaro, idza zakaro, kapan dia ingat itu harus dibayar, Bu. Kenapa? Hutang kepada Allah itu lebih dahsyat dibandingkan dengan hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia sampai tidak dibayar pun nanti jenengan jadi rugi di akhirat, apalagi jenengan hutang sama Allah. Jenengan diwajibkan untuk sholat, berarti jenengan itu harus melakukan, harus mendirikan, harus melaksanakan perintah itu. Kenapa? Karena sholat adalah
hukumnya wajib dan itu fardu ain, fardu individu. Apa fardu, apa wajib? Mayusabu ala fili wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya wajib itu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan dapat dosa. Dosa ini adalah punishment. Apa punishment? Iqab. Apa iqab? Hukuman. Dan di akhirat nanti ladaro ba'da dunya ilal jannah wa nar. Tidak ada kampung setelah dunia ini kecuali surga dan neraka. Gak ada di sana nanti, oh saya pengen di antara surga dan neraka. Gak bisa. Kalau gak surga ya neraka. Tinggal jenengan mau di mana, itu pilihan jenengan. Jangan kemudian oh nanti saya ditakdirkan masuk neraka ya ben, masuk neraka ya ben. Bener-bener ini orang nggak ngerti. Takdir tidak seperti itu. Ada takdir murad, ada takdir yang memang kita harus memilih. Dan kita baik itu adalah pilihan kita. Takdir yang tidak bisa dipilih, jenengan perempuan nggak usah berusaha jadi laki-laki karena jenengan ditakdirkan memang jadi perempuan. Nggak usah pengen kayak Mas Dorce, nggak usah. Bingung nanti pas mau dikuburkan, bingung dikuburkan cara laki-laki apa cara perempuan, kan bingung akhirnya. Terus temannya nanti juga bingung kalau kita sampai transgender untuk menggantikan kelamin. Hukumnya haram. Jadi itu saja, itu saja. Innama likulli syai'in buruk. Saya mau tanya Pak. Oh iya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita berkorban, kita akekah, kita punya nazar, itu kalau misalnya nyembelih kambing, kalau hukumnya wajib, jenengan nggak boleh makan dagingnya. Tuh satu. Konsekuensinya. Akekah juga begitu. Akekah bisa jadi nazar. Misal aku golek di anak lanang langsung tak akekohi usia dia 5 hari misal, maka ini jadi wajib dan dia tidak boleh memakannya, harus diberikan kepada orang lain. Makanya enak saja kita pakailah bahasa yang biasa. Engkau lek teko bulan Dzulhijjah aku arep kurban. Nah ini bukan nazar biasa itu. Kenapa? Laisa mu'allaqah bisyurut, tidak tergantung pada syarat. Nggak ada syaratnya. Pokoknya bulan Dzulhijjah datang saya kurban. Aku golek tahun iki rabi misal, aku arep kurban misal sing mbok rondo iki. Mbok rondo sing wis tuwek, sing selama iki mungkin nggak ada yang mau ngelamar. Tahu-tahu ada jejak ting lamar. Sampai turun. Jejak pilek. Nah ini nazar ini. Kalau sampai begitu, aku golek rabi nazar, aku arepe nyembelih kurban, maka kurbannya jadi wajib. Oh ya sedikit Bapak Ibu, untuk yang menyembelih itu nggak usah dikasih kepalanya. Ini sering terjadi di masyarakat Bapak, karena penghormatan kepada kiainya yang menyembelih, kemudian dikasih kepala. Kalau kemudian sapinya 3 ya kepala 3 dibawa pulang, itu nggak usah. Kepalanya harus dibocah habis, bahkan kulitnya pun nggak usah dibuat apa-apa kecuali disepakati. Misal 7 orang sepakat, iki awake dhewe sepakat yo 7 orang yang sapi ini kulitnya untuk beduk boleh, tapi harus sepakat. Kalau nanti ada 1 orang yang nggak setuju, maka 1 orang ini harus menerima kulit sepertujuhnya. Segitunya pentingnya tasarruf kepada fakir miskin semuanya. Kalau korban itu bukan nazar, boleh nggak makan? Boleh, tapi jangan lebih 1/3. Bu, 1/3 itu kalau sapinya harga. Sebab sapinya itu
kira-kira 100 kilo, ya 30 kiloan lah boleh dimakan di rumahnya. Kenapa? Pembagiannya 3, 1/3 untuk keluarga dan dirinya yang korban, 1/3 untuk orang kaya yang di sekitarnya. Boleh, orang kaya boleh menerima daging kurban. Terus 1/3-nya untuk fakir miskin. Ingat Bu, 1/3 boleh dimakan dia dan keluarganya, 1/3 untuk orang-orang kaya di sekitarnya, 1/3 untuk fakir miskin. Lebih dari itu tidak boleh. Dan yang menyembelih pun nggak usah dikasih berlebihan. Kalau perlu dikasih ongkos saja. Dia berapa sehari bekerja? Misal kok sehari bekerjanya itu kok 100.000, ya dikasihlah dia 100.000. Itu saja. Nah, bagaimana kalau kemudian sapinya banyak, panitianya banyak, sementara dari rumah belum sarapan, kemudian sepakat si panitia untuk ngambil 1 sampelnya untuk dimasak pagi itu, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi boleh ketika yang punya sapi 7 orang tadi sepakat dan dimintai, hei mas yang 7 orang, sampai kan punya sapi yang ini toh. Nah, panitia sekarang minta 1 sampel ya untuk makan sarapan pagi ini. Baru Bu, boleh Bu, tapi izin dulu sama yang Bu. Saja. Ada lagi Bu? Cukup. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.